Hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya kalian semua hanya di konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy. Buat kalian yang mungkin lupa atau baru menonton konten ini aja, kenalin nama gue Nunuy. Oke sob, kali ini gue pengen mengajak kalian untuk ke pembahasan sepak bola, konten serunya sepak bola, tentunya konten serunya sepak bola dalam negeri yang semalam gua tonton, yaitu pertandingan Persebaya versus Semen Padang, dan skor akhir dimenangkan oleh Persebaya dengan skor tipis 1-0 atas Semen Padang. Oke. Untuk sementara karena banyak klub-klub yang lainnya belum bermain, Persebaya naik ke peringkat ketiga, dan Persebaya juga tim yang sampai pertandingan week ini saat ini lawan Semen Padang kemarin, tim yang belum pernah mendapatkan hasil seri atau imbang sampai lawan Semen Padang kemarin, sob ingat ya. Oke. Dan ya menang kalah ya gitu aja gitu kan. Kemarin baru Persebaya juga kalah dari tuan rumah Persib Bandung, dan Semen Padang juga habis dibantai. Dan kalau nggak salah Persebaya ini menang atas Semen Padang nih yang keempat kalinya atau keempat kalinya, dan sob. Dan Semen Padang pernah menang dari Persebaya ini baru sebanyak satu kali, dan sisanya tuh 6 pertandingan tuh seri, kalau nggak salah 5 pertandingan ya, kalau nggak salah seri gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertandingan nih. Oke, harus diakui, gua harus mohon maaf fans-fans Persebaya, bonek mania, dulur-dulur, kalau gua mau mengatakan ini Persebaya sangat tidak enak ditonton di babak pertama, khususnya kurang baik. Ya bahasa gampangnya tinggal ngomongnya bermain jelek lah. Oke. Di samping itu ya karena Semen Padang juga nggak mau keluar, bermain sangat hati-hati, bermain melancarkan defense yang rapat. Oke. Dan yang kemarin pemain Persebaya yang kartu merah nomor punggung 7 pas lawan Persib Bandung ya sangat berpengaruh sekali. Tidak adanya dirinya di permainan semalam melawan Semen Padang. Kolaborasi, kontribusi, dan segala macam cut inside munculnya sangat berdampak, memberi umpan terupasnya sangat berdampak. Tidak adalah di Persebaya dirinya, sehingga Bruno sebagai kapten yang terlihat banyak kerja sendirian dan tidak bisa menjadi tumpuan tentunya di babak pertama gitu. Oke. Toni Kroos Firmansyah membuka lewat Sutan di awal-awal banget babak pertama, tapi Sutannya itu masih lemah lah, masih kurang kenceng lah. Tapi ya buat mengetes kesigapan kiper ya nggak ada salahnya, sob. Oke. Dan sebetulnya di babak pertama Persebaya punya peluang yang seharusnya 90% lebih lah itu menjadikan gol oleh Bruno di saat pemain yang markingnya, menjaganya itu sudah lepas, pemain markingnya itu terjatuh gitu kan. Dan ya dia mendapatkan bola, dia masuk ke cut inside ke dalam, dan syutingannya masih melambung tinggi. Oke. Tetapi terus pertandingan berjalan dengan monoton seperti yang tadi di awal gue bilang, sampai akhirnya karena Persebaya itu kesulitan banget untuk distribusi bola, untuk passing ball gitu kan. Selain defense-nya PSS Semen Padang yang
cukup rapi gitu Sob, dan diakhiri dengan center back Persebaya yang center back sebelah kanan tuh siapa yang palanya model botak pelontos melakukan syuting dari jauh, syutingannya bagus, tapi masih sedikit melenceng di kanan gawang Semen Padang, dan Semen Padang akhirnya menemukan peluang di 45 menit babak pertama menuju injury time, lost time gitu kan. Pemain Persebaya Semen Padang memanfaatkan reaksi football dan strikernya itu kayak kerja keras sendirian, dan sutannya masih bisa ditangkap oleh Hernando Ari karena masih bisa di covering oleh pemain Persebaya dan datang dukungan support oleh Gali Freitas kalau nggak salah. Dan bolanya melambung, cuman powernya masih kurang sehingga Hernando Ari gampang menangkapnya, masuk ke babak kedua. Lebih Persebaya lebih mengakali serangan, lebih mau mencoba memulai serangan. Si Malik Rizaldi ditaruh sebelah kiri, terus lebih ada mencoba untuk melakukan variasi-variasi untuk membongkar pertahanan Semen Padang lah sampai menit 60 70 pertandingan ya masih sama kuat, dan ya berulang kali tapi Semen Padang juga mencoba untuk keluar gitu, untuk lebih berani untuk menyerang ya. 2 kali atau 3 kali Semen Padang bisa membongkar permainan pertahanan Persebaya juga, dan ada ketika Persebaya membangun serangan lewat sektor sebelah kiri, terus bolanya melambung dibuang oleh defender Semen Padang, dan Malik Rizaldi melakukan shootan first time bagus banget, on point, on target, dan masih bisa digagalkan oleh kipernya Semen Padang. Shootannya kencang, bagus si Malik Rizaldi, naluri seperti itu yang seharusnya bisa dilakukan dari babak pertama gitu. Yang ketika kita kesulitan masuk untuk ke kotak penalti, nggak ada salahnya untuk sesekali mencoba untuk di luar kotak. Tetapi Bruno mencetak gol nih, tapi sebelum membahas mencetak gol, sebetulnya Bruno punya kesempatan ketika bek kanan Persebaya yang siapa namanya tuh, lupa gua. Bek kanan Persebaya yang melakukan manuver, melakukan pembantuan serangan gitu kan. Dan dia masuk ke dalam, menekuk ke dalam, melakukan passing, Wancu dia membuka ruang kembali dan masuk ke dalam dan melakukan operan end passing silang. Nyaris saja Bruno telat beberapa detik untuk itu terjadi gol, dan bolanya keburu dibuang lagi oleh pemain Semen Padang. Oke. Dan gol akhirnya tercipta lewat harus diakui lewat umpan diagonal menyilang, lewat umpan drop ball menyilang yang memanjakan Gali Freitas kepada Bruno, dan Gali Freitas mendapatkan drop ball dari Tony Kroos Firmansyah, dan Gali Freitas berhasil mengontrol bolanya dengan baik, berhasil melewati pemain Semen Padang, berhasil menengkuk ke dalam, berhasil cut inside ke dalam, berhasil melakukan dribble yang sangat positif, dan diakhiri dengan end passing kepada Bruno dan gol untuk Persebaya. Ya habis itu ya Persebaya sebetulnya bisa lebih memanfaatkan kehadiran bermain home. Itu pun karena Semen Padang memutuskan untuk keluar, makanya pertahanannya melemah gitu, pertahanannya kurang gitu dibandingkan yang tadi, karena Semen Padang udah mulai percaya diri nih, dia bisa nih menembus pertahanan Persebaya, gue bisa nih, gue mulai yakin, dan pertahanan kebuka, skema Semen Padang merenggang gitu kan, skema defense-nya, dan disitulah bola ajaib diagonal
dari Toni Kroos, Firmansyah ke Galih Freitas terjadi, dan pergerakan positif juga tentunya dari Galih Freitas. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Dan gue mau mengucapkan sekali lagi selamat untuk Persebaya, dan semoga pertandingan selanjutnya kalau mau membongkar serangan lawan, membongkar pertahanan lawan, nggak monoton, dan sehingga nggak menunggu untuk lawan keluar gitu, untuk lawan berhenti melakukan skema defense gitu, ada variasi serangan lain. Oke, see you and bye, jaga kesehatan sob, bye bye.